Kisah wanita Tarim tidak ditanya munkar dan nakir. Ada seorang wanita di kota Tarim yang wafat. Anaknya bermimpi. Anak itu saat bermimpi melihat ibunya bertanya, "Ya Ummah, apa kabarmu di sana?" Maka dijawab oleh ibunya, "Pada saat aku wafat, kemudian aku dikebumikan, aku masuk ke liang lahat. Saat itu aku terbujur kaku, hanya terbaring di tempat pembaringanku. Kala itu aku menunggu kurang lebih sekitar 2-5 jam. Mungkar nakir tak kunjung juga tiba. Tiba-tiba setelah 5 jam kurang lebih, kakiku dapat tergerak. Aku pun bisa berdiri dari tempat tidurku itu. Saat aku berdiri, subhanallah, kakiku kuhentakkan ke tanah. Tiba-tiba yang ada di hadapanku yang tadinya gelap gulita runtuh, berubah menjadi istana yang megah. Lalu kemudian aku melihat di sana ada bidadari-bidadari cantik. Lalu kemudian aku bertanya, di mana aku ini sekarang? Maka bidadari itu kemudian menjawab, kamu sudah berada di surga. Kata ibundanya tersebut bilang, bagaimana mungkin? Mana mungkar nakir? Kenapa mungkar nakir tidak kunjung datang kepadaku? Dijawab oleh bidadari tersebut, untuk orang sepertimu, mungkar nakir tak akan datang. Karena banyaknya sholawat yang kau baca selama hidupmu di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah kisah wanita Tarim yang meninggal tidak ditanya malaikat mungkar nakir dan sudah masuk di surga? Mari kita bahas kebenaran kisah ini, teman-teman. Tapi sebelum saya membahasnya, kita harus tahu kota Tarim adalah kota yang sangat dilebih-lebihkan oleh aswaja sufi saat ini, di mana di sana banyak dihuni banyak habaib, dan yang paling terkenal adalah Habib Umar bin Hafiz. Dan kita tegaskan bahwa kita semua sepakat bahwa orang yang banyak baca sholawat adalah orang yang mulia, dan itu merupakan amal soleh yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang jadi pembahasan, benarkah kisah tersebut? Yang pertama, kisah ini dibangun di atas mimpi seorang anak kepada ibunya. Seperti yang kita tahu, mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Dan seperti yang kita tahu juga, banyak sekali kisah-kisah karomah aswaja sufi yang dibangun di atas mimpi. Yang kedua, periwayat kisah ini adalah seorang anak dari wanita tersebut. Jadi kita harus pastikan apakah dia orang yang jujur atau pendusta yang hanya ingin almarhum ibunya dimuliakan secara berlebihan. Dan yang ketiga, benarkah surga sudah bisa dihuni sekarang? Bukankah ada hadis Nabi SAW bahwa nanti yang masuk surga pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW? Sebagaimana dalam hadis, Anas bin Malik menerangkan, Rasulullah SAW berkata, "Aku akan datang ke gerbang surga pada hari kebangkitan dan akan mencari pembukanya, dan penjaga akan berkata, 'Siapa kamu?' Saya akan berkata, 'Muhammad.' Dia kemudian akan berkata, 'Ini untuk Anda bahwa saya telah diperintahkan dan tidak membukanya untuk siapapun sebelum Anda.' Dan masih banyak lagi hadis yang menerangkan bahwa orang pertama kali yang akan masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, kisah wanita Tarim yang meninggal tidak ditanya malaikat mungkar nakir dan sudah masuk surga itu bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kita bisa pastikan bahwa cerita itu adalah tidak benar, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.